berkata oleh Imam Haramain, la hajra fi atihi ruknan fi mawdihi wa syaratan fi akhara. La hajra tidak mengapa pada menghitungnya berdiri, ruknan sebagai rukun salat, fi mawdihi dalam satu tempat, wa syaratan fi akhara dan sebagai syarat pada tempat yang lain. Wa farraqa ba'duhum, dan membedakan oleh sebagian ulama, bi annal maqsuda bi qiyamis sholati wa qu'udiha al-khidmah, dengan bahwa tujuan dengan berdiri pada sholat dan duduknya al-khidmatu yaitu berkhidmat. Fa'udha ruknaini fiha, maka dihitunglah berdiri dan duduk sebagai dua rukun di dalam khutbah. Wal maqsudu minal khutbati al-wa'du, dan yang dimaksud daripada khutbah Jumat yaitu nasib, lal qiyamu fihi, bukan berdiri padanya. Fakana bisyarti asbaha, maka adalah berdiri dengan sebutan syarat yaitu lebih mirip dibanding rukun. Dzakara Az-Zayyadiyu menyebutkan akan ini qala Imamul Haramain oleh Imam Az-Zayyadi. Wa khamisuha, adapun yang kelimanya, al-julusu bainahuma, yaitu duduk antara dua khutbah, fawqa tuma'ninatis sholati, melebihi tuma'ninah pada sholat. Wal muradu bil fawqiyati huna al-irtiqa'u wal wusul, yang dimaksud dengan di atas tuma'ninah sholat adalah naik dan sampai, bi an yasilal julusu bainal khutbataini, dengan bahwa sampai oleh duduk antara dua khutbah, ila qadri tuma'ninati fi sholati, kepada kadar tuma'ninah pada sholat. Wa laysal muradu bidzalika az-ziyadata alaihi, dan tidaklah yang dimaksud dengan demikian di atas tuma'ninah sholat melebihi atas, bi an yazida alaihi fi tulihi, dengan bahwa ia melebihkan atas tuma'ninah sholat pada panjang. Li'annahu la yushtaratu ziyadatu ala dzalik, karena itu tidak dipersyaratkan oleh lebih atas fawqa tuma'ninatis sholat. Bal ladzi yushtaratu fihi aslu tuma'ninati faqat, bahkan yang dipersyaratkan padanya yaitu oleh asal tuma'ninah saja. Qala Syarqali, berkata Imam Abdullah Asy-Syarqali, wa aqallul julusi an yakuna bi qadri tuma'ninati fi sholati, adapun kadar duduk yaitu bahwa ada oleh duduk yaitu sekadar tuma'ninah pada sholat. Kama fil julusi bainas sajdataini, sebagaimana pada duduk antara dua sujud. Wa yusannu an yakuna bi qadri suratil ikhlas, dan disunatkan bahwa ada oleh duduknya yaitu seukuran surat kulli. Wa an yaqra'aha fihi, dan bahwa ia membaca akan surat ikhlas pada duduk. Walau kalau dulu sabainahuma,
sa'tatin fawqa sa'tatin tanafusi wala'i. Barang siapa khutbah ia padahal duduk karena ada itu, maka memisahkan oleh dia khatib antara dua khutbah dengan wajib, dipisahkan dengan diam di atas diamnya ngambil nafas dan letih. Bikasrin aini ayat ta'adi yakni letih, aiza idatin alaiha yakni lebih atas diamnya letih. Qala As-Suwaifi, berkata oleh Imam As-Suwaifi, wa misluhu man khataba qadiman, seperti orang yang khutbah duduk, yaitu orang yang khutbah padahal berdiri, walam yaqdir 'ala julus, dan dia tidak mampu atas duduk, atau khutbah qadiman, atau dia khutbah padahal tidur miring, wa yafsilu kullun minhuma bisahhatin, maka memisahkan oleh tiap-tiap satu dari keduanya dengan dia. Wal auladil ajizil istinabatu, adapun yang lebih utama bagi yang lemah yaitu mewakilkan saja. Walau tarakal dulu salam tasihah, maka jikalau meninggalkan dia akan duduk, maka tidak sah oleh duduk. Jadi syurutu yadurul ikhladu biha, karena yang namanya syarat yaitu madorot oleh kecipraan dengan syarat, walau ma'asahwi, sekalipun yaitu disertai intah selesai polis wa'idhi wa'alaman bisa. Sebagai luar ini ya, enggak dalam, jelas, enggak ada, dalamnya aja nyambung semua. Enggak, nyambung di situnya, nyambung semua. Iya, biar yang ini aja bagus. Bukan baterainya, karena sebagai luar aja kurang. Di luar bagus. Ada yang ngerti barangkali? Dalam aja, dalam. Bagus. Oh, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas kerja dua, kadang masuk sini, kadang masuk lagi. Enggak pakai ini daya biar enggak keganggu ya. Nah, saya pegang dah. Jadi begini saudara sekalian, enggak apa-apa, aman bang. Suara asli aja biar saya konsep nerang, kedengeran selesai, biar enggak pecah. Udah bang Nur, udah ada. Di dalam khutbah Jumat saudara, kalau pengen sah ada 10 persyarat supaya khutbah kita itu diterima. Ini mah sebetulnya ngaji ini buat khotib. Jadi ente mah boleh pulang duluan. Begitu. Ini mah buat apa? Khotib. Buat khotib. Tapi karena ilmu, nggak apa-apa bang, nggak apa. Nanti di lain aja.
Kita ngaji dulu. Insya Allah lah kedengeran. Kalau suara asli kedengeran di dia, enak. Jadi saudara, supaya khutbah Jumat ini sah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani ada 10 syarat. Yang keempat dan kelima malam ini dari 10. Yang keempat, orang khutbah Jumat itu kudu diri. Kudu apa? Diri. Catatannya jika mampu. Jika mampu. Bagaimana kalau kagak mampu diri? Udah payah, dengkulnya udah mulai kotek-kotek. Enggak bisa diri. Ya boleh khutbahnya sambil duduk. Enggak apa-apa. Lalu untuk memisahkannya, karena khutbahnya sambil duduk, diem aja. Yang sambil duduk. Enggak kemudian cara misahinnya kudu tidur miring. Itu sholat. Jadi dari duduk, tidur miring, duduk lagi, enggak. Kalau enggak mampu diri, khutbahnya sambil duduk. Diam, udah rada lama, tinggal ngomong aja, meningkat ke khutbah yang kedua. Alhamdulillah. Sambil duduk. Cuman pesan saya sih, kalau sambil duduk mah udah nyuruh orang aja dah. Udah kayak kagak ada orang aja. Kalau udah duduk mau udah kasih aja sama orang. Udah khutbah duduk, udah dia juga. Begitu, enggak usah. Bagaimana kalau enggak mampu duduk? Tidur miring. Kayak sholat. Kalau enggak bisa duduk, tiduran. Khutbah sambil tiduran. Begitu. Emang enggak mau. Cuman menurut saya enggak usah. Nyusahin. Nanti masalahnya ngeri takut habis sholat Jumat yang disolatin repot. Jadi khotib tuh kalau nggak mampu diri duduk. Kalau nggak mau duduk tidur. Agama namanya juga dirinya jika mampu. Kan nggak mampu, nggak apa sambil duduk. Nggak mampu sambil duduk sambil tiduran. Kalau udah tiduran ini udah repot banget. Ke masjid udah digotong-gotong. Saya ngeri amplop yang didapat nggak kebayar tuh. Apa namanya? Buat berobat. Nggak kebayar buat ini. Iya gotong tuh. Namanya minus. Udahlah di rumah aja ente. Gitu. Nggak usah maksain kalau udah tiduran. Di rumah. Kata Syekh Nawawi, Imam Rafi'i yang punya kitab Fathul Aziz, syarah daripada wajiznya Imam Ghazali, dan yang punya kitab Al-Muharrar, kata Imam Rafi'i, para ulama ngomongin diri ini hukumnya berbeda. Kalau di sholat, diri itu rukun sholat. Rukun sholat dari 17 rukun, salah satunya berdiri. Sama jika mampu. Tapi berdiri ini rukun dalam bab sholat. Tapi dalam bab khutbah berdiri ini syarat. Sedang beda antara rukun dan syarat. Syarat mah kudu ada dari sebelumnya. Kayak wudu. Sebelum takbir kudu punya wudu. Sholat juga kudu punya sampai kelar. Jadi mata qaddama wastamarra. Duluan dan terus ada.
itulah namanya syarat. Kalau rukun enggak, kudu ada pada juz ibadah, enggak mesti ada sebelumnya. Kayak baca Fatihah, enggak kudu sebelumnya. Kayak sujud, enggak ada, kudu dalam sholat. Sebelumnya enggak sujud. Kalau syarat mah dari sebelumnya kudu ada, dari mulai takbir sampai salam dari sebelumnya. Ulama kenapa ngomongin berdiri ini kalau untuk khotbah mah syarat sah khotbah, tapi untuk sholat mah rukun sholat. Kenapa ini? Kata Imam Haramain Abdul Malik Al-Juwaini yang punya kitab Nihayatul Matlab. Jadi kata Imam Haramain, saudara, la hajra, enggak ada pak dibatas-batasi, enggak apa-apa. Boleh saja dalam satu sisi namanya rukun, dalam sisi yang lain namanya syarat. Boleh aja penyebutannya. Yang penting prinsipnya dikerjakan. Masalah kelompoknya rukun atau syarat itu enggak penting, prinsipnya dikerjakan. Kudu diri. Masalah diri ini boleh aja di dalam sholat sebagai rukun sholat, bukan syarat. Boleh saja di dalam bab khutbah, bukan rukun khutbah. Rukun khutbah ya tetap 5, dipanjanginya 8. Diri nggak ada, karena dalam khutbah diri kategorinya syarat, bukan rukun. Dan itu sah-sah saja, kata Imam Haramain. Tapi ada ulama membedah lebih detil. Kenapa di dalam sholat berdiri itu kategorinya rukun, sementara pada khutbah Jumat kategorinya adalah syarat? Begini kata ulama, sebab tujuannya di dalam sholat adalah khidmah, yakni ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Sampai Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda sholat sebagaimana Anda lihat aku sholat. Nabi diri, ruku, diri lagi, sujud, duduk, begitu. Maka dalam sholat yang tujuan daripada sholat adalah khidmah, yakni kepatuhan seseorang kepada Allah tanpa banyak tanya sana tanya sini. Begitu. Tandanya kenapa dalam sholat itu khidmah, kudunya juga subuh belum repot. Kalau dohor repot. Begitu. Keburu-buru. Kudunya juga kalau subuh karena belum repot 4 dah. Kalau dohor repot 2 dah. Begitu. Begitu. Karena emang udah dari sononya begitu ya kerjain. Walaupun repot. Begitu. Sholat tujuannya khidmahnya kita mau kudu tunduk, apanya aja mau Allah. Kalau kata Allah diri, maka dalam diri itu ada khidmah. Makanya diri jadi rukun, inti sholat.
rukun. Duduk juga rukun. Ada duduk antara dua sujud, ada duduk untuk tasyahud, ada duduk untuk sholawat, ada duduk untuk salam. Duduknya juga rukun. Dalam sebab sholat mah tujuannya khidmah, pelayanan sama Allah. Oleh karena diri dan duduk merupakan khidmah tujuannya, maka dalam sholat dibedakan dua-duanya rukun sholat. Ada rukun sholat berdiri, ada rukun sholat duduk. Berdiri untuk takbir, untuk baca Fatihah, diri. Begitu tuh. Nah, ada duduk untuk pemisah sujud pertama, sujud kedua, untuk tasyahud, untuk sholawat, untuk salam. Duduk dan diri rukun tersendiri. Ada rukun diri, ada rukun duduk. Karenanya ulama menyebut rukun sholat 17. Ada diri, ada duduk di dalam sholat. Sementara kalau khutbah tujuannya memberikan nasihat. Tujuannya, diri bukan tujuan, teknis. Begitu. Tujuannya memberikan arahan dan petua untuk para hadirin. Makanya khutbah tuh speakernya enggak keluar. Speakernya speaker dalam aja, enggak keluar kemana-mana, kecuali pengurusnya enggak ngaji, maka speaker luar nyari sampai 5 kilo, speaker dalamnya prepek, akhirnya pada ngantuk. Begitu. Yang di rumah paham. Kata bininya, dahsyat bang tadi khotib, cakep. Siapa itu khotib? Kata lakinya, lah, lu sholat apa kagak? Lu sholat. Emang ngomong apa khotibnya? Innalillahi. Kan yang diomongin kamu. Nabi ngajarin khutbah tuh biar kamu seminggu sekali minimal kudu ngaji. Seminggu sekali, jangan kagak. Waktunya hari Jumat kudu ngaji. Jangan gak ngaji. Masalahnya speakernya prepak dalam, daripada nggak jelas mendingan tidur. Sampai keluarnya bagus. Keliru. Khutbahmu yang dinasihati yang di dalam masjid. Begitu di dalam. Begitu. Jadi adzan pertama speaker luar, adzan kedua speaker dalam. Tapi mau luar lagi nggak apa-apa biar dia tahu. Ini MU apa NU. Orangnya begitu. Enggak apa, tapi khutbah speaker dalam, qomat speaker dalam, sholat speaker dalam, begitu. Kayak begitu. Ngaji sama, ngaji belajar daripada hikmatut tasyrik sholat. Ratiban speaker, luar, karena manggilin bahwa hari ini tandanya ratiban. Kalau ngaji speaker itu begitu. Speaker luar ini bagus. Jadi yang paham orang rumah. Kita dari larangan ini, sianan dia jauh-jauh macet, enggak dapat.
Kalau saya menggunakan suara asli, seserak-seraknya saya dibawa tidur, pulih lagi. Ini ilmu radiasi. Tapi kalau speaker itu enggak bagus, dipaksain bisa ditempelin di mulut, ente dengar. Tapi abis itu jantungnya begini-begini karena radiasi. Akhirnya ada kiai buruk sangka, enggak bisa ngomong, santet kayak. Padahal gara-gara enggak ngerti tentang hubungan pita suara dengan getaran media elektronik. Begitu. Maka kenapa tuh yang namanya artis-artis tuh sehari ini kadek, DJ dari maghrib sampai pagi nggak emang emik ya 200 juta mahal emiknya, dia melayani. Jadi radiasinya bagus. Saya ngomong, Pak, udah kemana-mana 5 kilo sudah, saking bagus begitu. Jadi beda. Jadi mic itu ada yang baru 15 menit ente mimpin tahlilan, Yasin belum kelar aja udah ngos-ngosan. Itu namanya mic 15.000. Jadi ilmu ini kudu ngaji. Maka Agim kalau mau ceramah berapa ribu jamaahnya, soundnya mau disesuaikan begitu. Ada orang tukang dangdutan, teknisi, itu nggak bisa ngebenerin masjid, musola, nggak bisa. Kenapa? Karena dia outdoor, keahliannya di luar. Kalau di luar bagus. Nah, yang indoor, yang kerjanya di studio, Ujang, ngerti dia. Ini semuanya butuh ilmu. Ada kiai itu mic-nya dibanting sama dia. Gua tahu nih harganya. Gitu kiai begitu. Jadi suara itu penting. Kalau nanti habis, jadi begitu. Ada kiai satu dikata tuh kiai disanter. Bukan. Ini ilmu radiasi harus tahu. Kekuatan ini, ngos-ngosan begitu. Itu macam-macam ilmu mic. Bagi kita si happy nih yang buat karaokean yang pakai tip tuh kan suka ada tuh dikasih ya, itu ngos-ngosan ada tuh. Artinya nih ilmu, bukan menghina, bukan gitu. Ini ilmu. Masih kalau suara asli biar teriak kayak apa enggak apa, karena masih Allah punya aturan. Gitu. Kalau Allah punya aturan udah enak begitu. Makanya disebut tuh ASI tetap yang terbaik. Kenapa? Yang ngeracik Allah. Ini baik umur 2 hari, komposisinya begini-begini. Ini umur 3 hari. Kalau itu nggak bisa, 0-6 bulan, udah ini aja. Karena dia nggak bisa untuk detil kayak begitu. Ini mau Allah datur, beda hari, beda aturan, beda minggu, beda aturan. Maka tetap ASI tetap yang terbaik. Maknanya dari sapi maka disebut susu formula. Apa sih formula? Racikan. Barang yang diracik sama yang orisinil nggak bisa. Tetap bagusan yang orisinil. Begitu. ASI. Tahu ASI nggak? Apa sih? Air susu. Itu kalau sampean nyebut orang tua ibu. Kalau sampean kan dari Betawi emak, Asma. Air susu emak. Biasanya manggilnya apa? Emak. Iya, Asma. Ada juga kawan kita rada motakan dikit, Bunda Asbun. Pokoknya yang bener orang dulu aja. Sama
orang tua laki bapak, orang tua perempuan maka disebut Asi. asi. Begitu air sesuai. Begitu. Ini belum ketemu amal lembaga bahasa. Ini kalau ketemu dirubah lagi asik nih, karena tandanya SD aja berubah jadi 9 tahun murid peserta didik ngerubah begitu doang. Atau mungkin kalau sampai jadi menteri kesehatan dirubah jadi asi asbun biar ada karyanya, judul doang. Emang repot zaman akhir yang diributin judul sian begitu. Jadi ketika kasus makanan-makanan yang dibagikan ini mau diefisienkan, yang teriak kelaparan bukan murid sekolah. Murid sekolah nggak ada yang teriak kelaparan. Yang teriak adalah yang ngurusi dapur. Jadi sebetulnya yang kelaparan perlu gizi siapa ya? Ya itu jangan nanya sama saya balik nanya siapa. Tuh begitu saudara. Jadi kasihan saya sama guru ngurusin ngasih makan, amanatnya aja kagak ngasih makan. Guru ini yang mau dikasih makan. Emang tuh guru gajinya banyak, jadi pelayan juga, jadi ngajar juga. Kadang ngajar suruh berhenti, ini mau makan dulu. Jadi pentingan makan, udah datang. Kalau nggak habis tuh guru suruh ngabisin. Mau pulang. Ini jangan direkam, Iya, bakal diomelin saya. Saudara, tujuan daripada khutbah itu mau'izah, memberi petua, arahan, pengajian kepada jamaah. Lain dengan sholat. Sholat mau tujuannya khidmah. Sehingga karena tujuannya mau'izah, diri teknis, enggak prinsip, sehingga masuk pada tataran syarat, enggak rukun. Maka berdiri dalam khutbah lebih mirip dengan syarat dibanding dengan rukun, sehingga para ulama mengkelompokkan berbicara berdiri bukan pada rukun khutbah, akan tetapi pada syarat-syarat khutbah. Begitu saudara. Singkatnya orang khutbah kudu diri. Ini diri prinsip, syarat. Begitu. Tangan ente gerak-gerak enggak syarat. Cuman sunat aja. Sunat tangannya enggak gerak-gerak. Begitu. Kalau gerak-gerak makruh, saudara. Ini lain. Khutbah bukan pidato. Ada tata dan aturan. Begitu. Yang kelima, rukun syarat sah khutbah adalah kudu duduk. Antara khutbah pertama dan khutbah kedua dipisah dengan duduk. Seukuran apa duduknya? Seukuran tumaknina sholat lebih. Artinya seukuran si khotib duduk antara dua khutbah itu ukurannya sampai untuk naik, sampai sehingga dia duduk antara dua khutbah seperti ukuran tumaknina dalam sholat. Duduk bentar, biar gampang ini aja, duduk 4 detik, udah gitu aja. Duduk dari diri, duduk minimal 4 detik. Biar ada lebih 5 detik, karena tumaknina sholat cuman 4 subhanallah 4 detik.
lebih dikit atu aja udah fauqa tuma'ninatis sholat, melebihi tuma'nina sholat. Duduknya ya 5 detik jadi duduk. Karena itu kata Imam Syarqawi, minimal duduk tuh sekadar tumaknina sholat kayak mana duduk antara 2 sujud. Pemisah sujud pertama, sujud kedua dengan pemisah khutbah pertama, khutbah kedua dengan duduk. Minimal biar duduk ada diem ukuran 4 detik. Diem. Kalau nggak diem dari diri duduk bentar langsung diangkat kagak jadi. Duduk. Maka supaya rada lama tuh pengurus masjid baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar khatib duduk dulu, jangan buru-buru bangun. Maksudnya begitu. Baca sholawat tuh khatib duduk dulu ya, duduk dulu. Cuman enggak pakai ngomong, pakai baca sholawat. Duduk. Inilah rukun khutbah, syarat khutbah duduk. Sehingga diri dan duduk pada sholat rukun, diri dan duduk pada khutbah syarat. Jadi duduknya nih karena melebihi tumaknina sholat, berapa ukurannya? Begitu. Karena tumaknina di atasnya lebih dari tumaknina. Ukuran surat kulhu kalau dibaca. Meskipun kagak dibaca. Seukuran baca kulhu dah, jangan 5 detik doangan. Baca ukuran baca kulhu. Ini ukuran baca kulhu, kudu dibaca enggak? Sunatnya dibaca. Khotib tuh waktu duduk tuh baca kulhu. Khotib. Makmum doa. Karena paling manjurnya doa adalah saat khotib duduk di antara. Ketika Al-Quran bilang hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Anda kudu jaga sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Sholat duhur. Sholat duhur ini kudu diperhatiin benar-benar. Dari berbagai baca tafsir, yang tertingginya duhur. Ini kudu dijaga, diperhatiin duhur. Makanya ada wiridan murah rezeki dibacanya duhur. Yaitu disuruh baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kata Nabi, siapa yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, maka tuh orang akan terlindungi daripada ngalamin bokeh seumur-umur. Karena amanan minal faqr. Enggak ngalamin susah hidup kalau tiap duhur baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Karena waktu mustajab duhur. Di antara duduk 2 khutbah itu waktu mustajab. Waktunya asar apa maghrib? Duhur. Maka kata Quran hafidhu, ente kudu jaga benar. Duhur tuh manjur banget. Duhur manjur banget. Dia sebut sholat wusta. Ada waktu mustajab.
Kapan? Zuhur. Wukuf di Arafah juga zuhur. Itu waktu mustajab. Begitu. Maka kita menjadi makmum doa. Jangan ada. Itu madu sholat Jumat marah-marah aja, ini gua nyesel. Sholat Jumat di masjid ini kagak bener ini. Apanya bang? Masa khutbah sekali? Bukan sekali, lu tidur. Lu kata sekali tidur. Kan tadi udah duduk khotib. Ente kagak lihat. Duduk. Khotib duduk, manjur. Doa. Baca. Maka kita ajarin kawan-kawan. Allahumma rzuqni sholahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil badan bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bi haqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kurniakan kepada saya kesehatan jiwa dan raga. Kalbunya sehat, pikirannya sehat, badan sehat. Dua doang, enggak, atuh lagi ya Rob. Rezeki. Badan sehat doang, pikiran sehat, enggak punya duit payah ya. Begitu, ya Allah. Boro cewek laler aja enggak. Gara-gara iya kok. Jadi di samping pikiran sehat, hati sehat, badan sehat, juga kantong sehat. Warizqan halal, rezeki yang halal, wasi'an yang luas. Fil balad, di negeri sendiri aja, jangan jadi TKI. Emang duitnya gede di Arab, jadi pembantu rumah tangga, gajinya 10 juta sampai 15 juta. Tapi kan bini nggak makan, anak enggak. Begitu. Yang enak mah kalau ngumpul bareng sama anak sendiri, enak begitu, enak. Yang kayak begitu. Jadi fil balad, di negeri sendiri aja, jangan di negeri orang di asing. Bainal ahli wal walad, ya kumpul bareng keluarga dan anak-anak, enak. Kalau makan bareng-bareng keluarga tuh enak. Kayak begitu begitu kumpul itu paling nikmat. Maka teman kita kalau makan di restoran, ajak temennya nambah, inget bini, nambah lagi, inget anak, sampai 5 piring karena anak sama bini, kan banyak. Inget anak, inget bini. Ini mah ada bininya. Bainal ahli wal walad, kumpul bareng sama keluarga dan anak, enak. Makan tuh kalau bareng-bareng. Min ghairi kaddin wala nakad, jangan sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala. Begitu, nyantai. Waktunya kerja, waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya mancing. Jadi dengan keagungan rahasia di balik surat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Jadi ini saya nggak ngerti bahasa Arab, udah bahasa ente aja. Duit ya, enggak. Udah yang ente ngerti ya. Begitu, cuman jangan kenceng-kenceng di sebelahnya itu. Nih, begitu.
Sebetulnya dia nggak paham. Yang miring nih siapa? Habis dituduh miring dibagi duit mau. Yang miring. Oh, iya. Ente minta sama Allah karena paling mandi. Dodok antara dua kota itu perlu diintai. Ada ulama mengatakan antara adzan pertama sama adzan kedua itu paling mustajab. Adzan pertama adzan yes. Gitu. Maka ulama yang mengatai ini baca idaja aja 7 kali. Biar ente nggak ngalamin susah. Bukan idaja. Idaja an-nasrullah wa ra'aitan nasr. Biar enggak susah. Saya bagi itu kawan-kawan majelis amalan aulia yang aulia baca begitu. Ini begini itu diajar. Baca tuh khotib kulhu baca. Jadi antara adzan pertama adzan kedua, tapi yang paling banyak saat khotib duduk antar khutbah itu perlu diinti. Jangan melek angkat. Minta yang serius sama Allah. Enggak bakalan enggak. Mau kayak apa aja yang dikata enggak mungkin jadi kenyataan. Yang dikata mustahil bisa asal duduk antar khutbah. Orang dulu tuh kerjanya nyantai. Orang-orang tua kita kerjaan anak banyak kayak biji tasbih 33. Orang dulu kerja begitu-begitu aja, tapi dia mati bisa ninggalin warisan berkah karena dia ngejar waktu-waktu mustajab. Nggak kayak kita ngandelin otak, capek. Kalau ngandelin otak pegel-pegel, nggak ada otak. Ada dagang, ada temannya dagang lagi, waduh saingan gua, begitu. Puyeng hidupnya, mikirin orang. Ada Tuhan. Orang dulunya hidup enggak bingung. Dan itu namanya solahal qalbi. Jiwa dan pikirannya dia tenang, enak. Enggak usah bingung. Begitu. Baca kulhu sunnah. Kita baca doa. Ada lagi doa yang dibaca di Jumat akhir bulan Rajab. Bulan Rajab. Jumat akhir. Dia mah disuruh baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Amalan aulia. Mujarrabun sahih. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 35 kali. Itu kapan? Saat khotib udah naik mimbar, yang penting belum turun. Dia naik, yang penting belum turun. Baca Ahmad. Baru naik aja kan adzan dia. Keburu. Jangan ente nyari udah khutbah baru Ahmad. Berdiri. Ya, duitnya separuh nih. Mana laku duit separuh. Ente waktu khotib baru naik aja ente baca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasul. Itu mah Jumat terakhir bulan Rajab, setahun sekali. Ada lagi Jumat akhir bulan Ramadan. Itu mah disuruh bikin wafat. Enggak bisa ente dirinya di belakang khotib mah. Orang bingung. Tinggal nulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Bentar doang orang khotib juga bentar. Tulis, ntar habis sholat Jumat rapihin, foto, gunting, taruh dari dompet. Biar apa? Enggak sepi-sepi. Begitu, ngedompet. Jangan sampai bininya pagi-pagi bang yuk ke optik. Ngapain ke optik? Ini mata saya bermasalah. Lah, emang apa? Setiap saya ngintip dompetmu,
Enggak lihat apa. Saya takut rambut doang. Pas ngelihat dompet enggak lihat apa-apa. Masalah. Begitu. Itu tulis itu. Inna hadza la rizqun. Mana apa? Amalan. Itu mah ditulis. Banyak agama tuh ajarin. Tinggal kitanya aja. Mau ngamalin mau kagak. Gitu. Jadi khotib itu sunat waktu duduk baca surat Al-Ikhlas, surat Qul. Bagaimana kalau kagak duduk? Ya khutbahnya sekali. Artinya khutbahnya sekali baru satu. Kudu duduk khutbah lagi. Tapi udah dua tadi enggak. Agama enggak anggap. Adanya dianggap tidak ada. Maka khutbah lagi. Gara-gara kagak duduk. Karena tadi disuruh berdiri kalau mampu, bagaimana kalau khutbahnya duduk karena nggak mampu? Boleh. Cuman dipisahnya dengan diem. Rada lamaan. Duduk diem aja. Begitu diem aja. Agar supaya orang nggak bingung, ente diem, angkat tangan aja. Doa bentar. Itu si khotib angkat aja sambil itu untuk nyiriin kalau dia ini pemisah. Jadi ngapain dia doa begitu diem kan udah kencang. Ini bukan doa, ini pemisah antara khutbah satu khutbah dua, karena dipisahnya bukan tiduran. Kalau tiduran dia repot, duduk aja digotong di kursi roda, nanti dia khutbah suruh tiduran. Aduh, mana badannya kurus lagi. Ustaz bahas masih kurusan. Ada badannya repot, gotong-gotong. Jadi cukup dipisah dengan diem yang rada lama, begitu. Begitu juga orang yang enggak bisa duduk. Ada orang sulit untuk duduk karena dengkulnya bermasalah. Kalau diri bisa, duduk enggak bisa, ininya kaku udah dengkulnya. Ya udah ente diri aja.